Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan materi tentang perspektif diri. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Nizar Nazarudin, NIM 2019 11599. 2. Haniatul Mamluah, NIM 2019 11600. 3. Uswatun Hasanah, NIM 2019 11602. 4. Rizky Azizi Khairul Asmi, NIM 2019 11639. Dan yang terakhir Kunarto, NIM 2019 11446. Selanjutnya yaitu penyajian materi. Untuk teman saya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nizar Nazarudin dengan NIM 2019 11599. Saya akan menerangkan perspektif tentang diri sendiri. Perspektif seseorang terhadap dirinya yang meliputi kesehatan fisiknya, karakteristik lainnya seperti kekuatan, kejujuran, dan rasa humor. Itu ada di buku Solomon tahun 2019. Mengacu pada kepercayaan yang dipegang seseorang mengenai atribut mereka dan bagian mereka mengevaluasi kualitas ini. Konsep dari konsumen adalah cerminan dari sikap mereka terhadap diri mereka sendiri. Apakah sikap ini positif atau negatif? Mereka akan membantu mengarahkan banyak keputusan pembelian. Produk dapat digunakan untuk meningkatkan harga diri atau untuk menghargai diri sendiri. Nama saya Uswatun Hasanah, NIM 2019 11602. Saya akan menjelaskan tentang dimensi konsep diri. Dimensi konsep diri dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu aktual self-concept, yaitu bagaimana konsumen memandang dirinya mempengaruhi produk yang akan dibeli. Yang kedua yaitu ideal self-concept. Hal ini berkaitan dengan harga diri. Yang ketiga yaitu private self-concept, yaitu bagaimana konsumen melihat dirinya ingin menjadi seorang karakter tertentu. Dan yang terakhir yaitu social self-concept, yaitu pandangan orang lain terhadap diri seseorang, bagaimana seharusnya orang lain melihat dirinya. Nama saya Uswatun Hasanah, NIM 2019 11602. Saya akan menjelaskan tentang konsumsi dan konsep diri. Yang pertama, yaitu produk yang membentuk diri. Anda adalah apa yang Anda konsumsi. Diri yang direfleksikan membantu membentuk konsep diri yang menyiratkan bahwa orang melihat diri mereka sendiri seperti yang mereka bayangkan orang lain melihat mereka. Yang kedua yaitu kesesuaian diri atau produk. Konsumen mungkin saja akan membeli produk yang karakteristiknya sesuai dengan dirinya. Konsumen melihat aspek diri mereka dalam produk fungsional. Yang terakhir yaitu perluasan diri, yang mencakup tingkat individu, tingkat keluarga, tingkat komunitas, dan tingkat kelompok. Saya Rizky Azizi Khairul Asmi dengan NIM 2019 11639. Di sini menjelaskan tentang peran gender. Peran gender merupakan definisi atau preskripsi yang berakar pada kultur terhadap tingkah laku pria dan wanita. Perbedaan jenis kelamin terlihat dalam banyak keputusan dikonsumsi. Misalnya pertimbangan perbedaan gender dalam membandingkan preferensi dan jumlah makanan pria dan wanita. Berikutnya adalah citra diri, yaitu persepsi mental yang meliputi persepsi pikiran, perasaan, sikap, dan tingkah laku seseorang terhadap tubuh yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial, budaya, dan media. Faktor yang menyebabkan atau mempengaruhi citra diri adalah pertama adalah media, keluarga, dan interpersonal. Berikutnya ada cara mengembangkan konsep diri. Yang pertama, saya sebagai mana saya, me as I am, merupakan saya yang realistis, nyata, yang sebenarnya. Yang berikutnya ada saya sebagaimana saya pikir tentang saya, my as I think I am. Pandangan seseorang tentang dirinya sendiri.
Yang berikutnya ada saya bagaimana orang lain berpikir tentang saya. My as others think I am. Yang berikutnya ada saya sebagai apa yang ada dalam pikiran orang yang memandang saya. Berikutnya juga ada saya sebagaimana saya pikir tentang orang lain memandang saya. Seperti my as think other think I am. Yang berikutnya ada saya mempunyai kesan bahwa pandangan orang lain terhadap saya adalah sebagaimana apa yang ada dalam pikiran saya. Yang berikutnya ada saya seperti yang saya pikir tentang saya yang seharusnya, my as I think ought to be. Yang berikutnya ada saya seperti yang saya pikir yang seharusnya terjadi pada saya, gambaran diri ideal. Yang terakhir ada saya sebagaimana yang saya pikir menurut saya tentang apa yang menjadi seharusnya saya. My as I think measure up to what I think ought to be. Berarti individu tersebut berpikir harus menjadi apa dirinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. 1. Self-appraisal viewing self as an object, yaitu kesan atau penilaian kita terhadap diri kita sendiri. 2. Reaction and response of other, yaitu konsep diri dipengaruhi oleh reaksi serta respon orang lain terhadap diri kita. 3. Roles you play, role taking, yaitu peran yang kita mainkan sedikit banyak akan mempengaruhi konsep diri. Peran juga merupakan awal dari perkembangan konsep diri. Dan dari sini kita mulai memahami cara orang lain memandang diri kita. 4. Reference group, kelompok yang kita menjadi anggota di dalamnya. Jika kita anggap kelompok itu penting, mereka dapat menilai dan bereaksi terhadap diri kita. Hal ini akan menjadi kekuatan untuk menentukan konsep diri. Terima kasih. Untuk slide selanjutnya akan saya bacakan ciri-ciri citra diri. Individu dengan citra positif menyukai dan menerima tubuh yang dimiliki dan tidak menghabiskan banyak waktu untuk fokus pada penampilan. Kemudian, individu dengan citra negatif cenderung fokus pada bagian tubuh yang tidak disukai, sehingga citra diri yang negatif meningkatkan perilaku konsumtif. Demikian, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 4 mengenai perspektif diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.